Assalamualaikum teman-teman kelas 4 semua. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat di rumah ya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari arti kata dalam kamus KBBI langsung dan melalui aplikasi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang minggu lalu. Teman-teman sudah Ibu tugaskan untuk menuliskan voice note Ibu di buku tulis ya. Alhamdulillah semua yang mengirimkan sudah Ibu baca semua. Nah, hari ini akan Ibu bahas ya, satu persatu. Yang pertama, kalimat pertama, Jenny dan Fitri pergi ke Jakarta menggunakan mobil. J dan F harus huruf besar ya teman-teman. Meskipun Fitri di sini adalah setelah Jenny penulisannya, tapi tetap harus besar karena keduanya merupakan nama orang gitu ya. Jadi kalau nama orang itu harus huruf besar. Ada sekian 10% lah, nggak banyak teman-teman yang masih menuliskan J-nya huruf besar tapi Fitrinya F-nya huruf kecil. Nanti diperbaiki lagi. Jenny dan Fitri pergi ke Jakarta menggunakan mobil. Jenny dan Fitri pergi ke Jakarta, J-nya huruf besar, kemudian ke Jakarta itu harus dipisah, teman-teman. Kenapa? Karena Jakarta itu di sini merupakan sebuah tujuan atau nama tempat. Bahkan ini di sini nama kota. Jadi harus dipisah. Kalau menunjukkan arah itu harus dipisah. Meskipun dia bukan nama kota, tapi kalau menunjukkan arah itu harus dipisah. Contohnya, ke Bandung, nama kota kan, berarti Bandungnya juga ke dan Bandung harus dipisah. Kalau teman-teman menemukan kata ke, di, nah itu juga harus dipisah kalau setelahnya menunjukkan arah. Contoh di bawah, nah itu harus dipisah di spasi bawah. Di atas, di spasi atas. Karena atas, bawah, samping itu juga artinya menunjukkan arah. Menggunakan mobil. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika ini harus dimiringkan, teman-teman. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika kalimat di sini merupakan bukan diambil dari bahasa Indonesia, melainkan ini diambil dari bahasa Jawa kuno dari buku Sutasoma karya Empu Tantular. Jadi dimiringkan tulisannya, B-nya besar, T-nya besar, I-nya besar karena ini merupakan sebuah semboyan gitu. Jadi bukan dari bahasa Indonesia ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, Vito anak kedua dari 3 bersaudara. 2 dan 3-nya harus ditulis Latin, tidak ditulis angka ya, teman-teman. Kenapa? Karena 2 itu memiliki 2 suku kata dan kata 3 juga masih 2 suku kata. Jadi 2 suku kata, 3 2 suku kata, jadi ditulisnya huruf Latin. Kemudian yang keempat di sini nih contohnya, ibuku berulang tahun ke-32. Nah, ini baru ditulis dengan angka. Kenapa? Karena 32. Jadi ada 6 suku kata. Kalau sudah lebih dari 2 itu harus ditulis angka. Tapi kalau misalnya masih 2 suku kata, kedua, ketiga itu ditulis Latin. Yang terakhir, Feli membeli apel, pisang, dan jambu. Apel, pisang, spasi, dan jambu. Jadi harus ada komanya ya setelah pisang. Nah, ini banyak dari beberapa teman-teman itu masih menuliskan setelah pisang itu nggak ada tanda koma. Jadi hanya di apel aja tanda koma. Nah, itu kurang tepat. Bu, masih banyak salah, nggak apa-apa, nggak masalah karena kita masih belajar. Nanti di kesempatan selanjutnya kalau ada menulis kata atau kalimat, teman-teman bisa diperhatikan kembali. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke pembelajaran minggu ini tentang kata dasar. Sebelum Ibu masuk ke cara mencari arti kata melalui kamus, Ibu akan coba jelaskan dulu tentang kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Jadi lebih sederhananya kata dasar itu kata yang masih sendiri gitu teman-teman, belum ditempeli oleh kata lain. Imbuhan itu bisa berupa awalan, akhiran, awalan, dan akhiran. Contohnya, me plus makan, memakan. Kata dasarnya makan, imbuhannya me. Jadi dari kata memakan itu merupakan kata yang sudah diberi imbuhan dari kata dasar makan, gitu. Kemudian contoh lain, kean,
plus sempat menjadi kesempatan. Jadi kata dasarnya adalah sempat, kemudian ditambahkan tuh imbuhannya awalan dan akhiran, ke dan an disisipkan bersama-sama menjadi kesempatan gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Tapi kalau ada yang nggak paham, teman-teman boleh tanya ke ibu ya, boleh chat aja nggak apa-apa. Contoh lain, bermain, kata dasarnya main ditambah awalan ber gitu. Memainkan, kata dasarnya juga main ditambahkan me dan kan. Seperti itu, ditambahkan awalan dan akhiran mekan menjadi memainkan. Oke, lanjut. Nah, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi ini ada di buku pena, ibu foto kemudian ibu copy ke sini. Nah, contohnya di sini yang pertama cara-caranya, siapkan kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua, temukan kata dasar seperti tadi contohnya. Kalau katanya imbuhan, berarti teman-teman cari tahu dulu kata dasarnya apa. Makna kata keragaman adalah, jadi di sini ingin mencari arti kata keragaman ya. Nah, kita cari tahu dulu nih dari kata keragaman ini kata dasarnya apa. Betul sekali, kata dasarnya ragam. Jadi tinggal yang ketiga carilah kata keragaman dalam bentuk turunan dari kata ragam di dalam kamus. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ibu ada video setelah ini. Video bagaimana cara mencari arti kata melalui kamus langsung ya teman-teman. Sebentar. Ini ibu ada video, nanti teman-teman boleh disimak. Assalamualaikum anak-anak semua, akan ibu sambung video yang tadi di PowerPoint ya. Kalau tadi kan ada dua cara untuk mencari arti kata dalam kamus, yaitu dari KBBI yang asli dan KBBI offline yang bisa kalian download di Play Store. Cuman ibu akan tetap ngasih tahu sama teman-teman bagaimana sih cara mencari arti kata dalam kamus. Nah, kebetulan ini ibu punya kamusnya, ini punya sekolah. Di sini kalau teman-teman belum pernah lihat ya, jadi KBBI itu bentuknya seperti ini teman-teman, tebal. Bahkan ini ada edisi-edisinya. Jadi kalau KBBI itu ada edisi 1, edisi 2, edisi 3, edisi 4, sampai sekarang itu edisi 5. Kenapa sih Bu KBBI itu selalu berbeda? Maksudnya edisinya selalu banyak. Itu karena sifat dari bahasa itu sendiri. Sifat dari bahasa Indonesia itu dinamis teman-teman. Jadi selalu berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah ya? Karena kita penuturnya juga suka memakai bahasa itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi akan diperbaharui terus-menerus. Di sini ada bacaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka. Ini artinya KBBI ini itu dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman. Oke, sebelum ibu masuk ke sini, teman-teman akan ibu kasih lihat. Nah, dia seperti Quran terjemah ya, teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin mencari katanya, kata dasar, maka teman-teman bisa langsung aja buka di sini tuh. Ini ada, maaf ya teman-teman, ini kalau nggak terlalu kelihatan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ini terus sampai akhir itu huruf Z di sini ya. Aduh maaf ya teman-teman, ini mungkin lightingnya kurang bagus. Nah, kalau teman-teman mau cari kata dasar, cukup kata dasar, itu teman-teman bisa langsung cari. Misalnya kata dasarnya cantik, cantik itu kan kata dasar, teman-teman bisa langsung buka huruf C gitu. Tapi kalau misalnya katanya bukan kata dasar yang tadi sudah ibu jelaskan, kata berimbuhan, maka teman-teman harus tetap cari di kolom kata dasarnya dulu gitu. Nah, sekarang ibu akan contohkan ya. Contohnya, kita akan mencari kata tani misalnya. Kita akan buka huruf T. Bentar ya teman-teman ya. Nah, ini ada nih huruf T di sini. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sudah lihat T, nah ini kan banyak banget ya teman-teman yang bagian di bold. Nah, ini kayak misalnya gini, ta'aruf, perkenalan, ya gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman nyari, ini sehuruf T ini bakalan lama banget teman-teman. Bakal lama banget, kenapa? Soalnya banyak banget huruf kata dalam bahasa Indonesia itu yang diawali dari huruf T. Nah, caranya di sini ada keterangan tablet sama
tabur. Fungsi dari dua keterangan ini artinya yang ada di baris sini sampai ke sini teman-teman itu adalah huruf T, huruf A, dan huruf B, meskipun dia beda-beda kayak gini. Tablet, tablik, tablon, tabloid. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau cari kata tani, berarti kan TAN ya, bukan TAB. Berarti dia bukan ada di sini. Begitu teman-teman. Yang ini juga sama, TABUR. Nah, di sini kan ada tuh. Tabuhan, tabulator, tabung. Nah, berarti kalau tani TAN berarti dia tidak ada di sini. Dari itu kita harus search. Kita cari tabut, tagar, tage. Kita cari yang hurufnya TAN. Jadi kalau habis TAB nanti TAC, kemudian TAD, seperti itu ya teman-teman. Memang agak cukup lebih ini, tapi kita harus tahu sebagai warga Indonesia, belajar bahasa Indonesia yang baik, kita harus tahu bagaimana caranya. Nah, ini ada TANAH, tanah, berarti TANA. Nah, sekarang kita kan mau carinya TANI, ya berarti kita cari nih yang TAND. Nah, ini tandak tuh, berarti TAND masih ya. Sebentar. Nah, ini tangkap, taang. Nah, kita bisa carikan huruf I itu duluan ya, sebelum huruf setelah huruf G, GHI gitu kan. Jadi tangkup, telentang. Nah, kita bisa coba cari di sini. Nah, ini dia teman-teman. Saya delete ya. Bentar. Tani, N1. N ini artinya nomina. Berarti kata tani ini termasuk dalam kata nomina. Oke, nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya apa sih itu nomina gitu ya. Tani artinya ini mata pencaharian, bentuk bercocok tanam, mengusahakan tanah dengan tanah menanam. Nah, ini kata dasar tani. Nah, di bawahnya akan ada teman-teman kata imbuhannya, pertanian, bertani gitu. Kalau bertani artinya bercocok tanam, mengusahakan tanah dengan tanah menanam. Jadi kalau teman-teman mau cari kata berimbuhannya misalnya pertanian, terus teman-teman carinya dari huruf P. Nah, itu salah, nggak akan ketemu. Jadi kalau kata imbuhan, teman-teman bisa cari dari kata dasarnya dulu. Nanti di bawah kata dasarnya ada kata imbuhannya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Video ini sudah selesai. Nanti kita lanjut ke video KBBI offline ya, atau KBBI online yang bisa di-download di Play Store. Nah, teman-teman, itu tadi cara mencari arti kata melalui kamus KBBI ya. Sekarang kita coba lihat yang KBBI aplikasi. Yang pertama, teman-teman harus download dulu aplikasinya. Ini tandanya KBBI. Nah, setelah di-download, nanti teman-teman bisa klik kanan atas yang ada gambar kaca pembesar. Langsung boleh diketikkan aja kalau KBBI offline, KBBI aplikasi, KBBI offline. Contohnya kesempatan, jadi nggak perlu cari kata dasarnya, dia bisa. Artinya waktu, keluasaan, peluang, dan sebagainya untuk setelah ceramah selesai. Nah, itu kesempatan. Jadi kalau dari KBBI aplikasi, KBBI offline itu memang lebih mudah teman-teman dibanding dari buku. Tapi memang kalau di buku ya kita lebih jelas tahu artinya. Nah, ini tadi ya. Jadi lambang KBBI offline tuh seperti ini. Teman-teman bisa download di Play Store. Nah, ini yang sebelah kiri teman-teman, ini yang buku tadi. Itu edisi kelima. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ibu tentang KBBI. Nah, tugasnya latihan soal subtema 1 halaman 109 nomor 1 sampai 5. Nah, ini akan diisi melalui Classroom ya, teman-teman, boleh dijawab di Classroom. Kodenya nanti menyusul diinfokan oleh wali kelas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.